Salam saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus, sangat senang kembali dapat bertemu bersua dengan saudara-saudara yang hebat-hebat dimanapun berada di wilayah Indonesia ini, dari Ufuk Barat, Sabang, dan sampai ke Ufuk Timur, Maroke. Dan demikian juga dengan saudara-saudara yang ada di luar negeri. Halo Malaysia, Amerika, Australia, Singapura, Hong Kong, Selandia Baru, dan negara-negara lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Tentu doa saya dan harapan saya semuanya saudara dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Everything is under control. Amin. Ya, saudara, ini adalah program question and answer, sesi tanya jawab. Dan sebenarnya pertanyaan yang akan saya sampaikan ini sudah pernah saya jelaskan. Mungkin karena sudah saya jelaskan ada hal-hal yang mau ditanyakan, makanya pertanyaan itu muncul, saudara. Pertanyaannya adalah kapan pelayanan atau sejak kapan pelayanan pelepasan berlangsung, saudaraku? Ya, sejak kapan atau kapan pelayanan pelepasan, maksudnya healing and deliverance itu berlangsung, saudara. Nah, tentu untuk menjawab pertanyaan ini, saudara, karena ini ditinjau dari aspek Alkitab, maka kita akan membuka Alkitab terlebih dahulu, saudaraku, ya. Nah, jadi saudara, kalau kita melihat dalam Matius pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-27, 28, di sana dikatakan demikian, saudara, ya, ayat 27. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Lalu ayat 28, saudaraku. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, saudara, ya, jadi kalau ditanya sejak kapan dan kapan pelayanan pelepasan dan kesembuhan atau healing and deliverance ini terjadi, saudaraku, tentu sejak para rasul, saudaraku, ya, karena ini adalah merupakan tanda bahwasanya kerajaan Allah datang, saudara, ya. Nah, oleh karenanya Tuhan Yesus mengimpartasikan, memberikan kuasa untuk mengusir setan ini kepada seluruh para rasul, yang kemudian itu juga diimpartasikan kepada kita semuanya, termasuk kepada saudara dan saya. Amin, saudara, ya. Nah, jadi sudah sedikit-sedikit mulai terjawab, ya, ditinjau dari aspek Alkitab, saudaraku, ya. Nah, kemudian saudaraku, ya, yang kedua, ya, kuasa mengusir setan dinyatakan pada masa pelayanan para murid atau para rasul, sebagaimana saya sampaikan tadi, saudaraku, ya, yang dicatat dalam Lukas pasal 9 ayat 1 sampai ayat 2. Demikian juga dicatat dalam Kisah 16 ayat 8, saudaraku. Mari kita buka buku kita, maksud saya Alkitab kita, saudara, supaya lebih jelas lagi, ya. Nah, di Lukas 9 ayat 1, di sana dikatakan demikian. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, ini saudaraku, ya. Jadi Tuhan Yesus mulai memanggil, mulai memilih, lalu memberikan otoritas kepada mereka untuk mengusir setan-setan dan menyembuhkan sakit penyakit yang dideritai oleh umat manusia pada waktu itu, saudaraku, ya. Nah, lalu di ayat yang kedua, saudaraku, di Lukas 9 ayat kedua, di sana dikatakan, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang, saudaraku. Nah, ini dia, ya. Nah, jadi apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid, saudaraku, itu tidak berhenti, ya. Dan ini sering saya sampaikan kepada saudara-saudara yang
aktif untuk mengikuti pertemuan-pertemuan yang saya adakan ini, saudaraku, bahwasanya sign and wonders and miracles, jadi tanda-tanda mujizat, saudaraku, ya, tanda-tanda heran dan mujizat itu tidak berhenti, ya, sampai Rasul terakhir wafat, saudaraku, ya, meskipun ada golongan-golongan tertentu dari kita, saudara, yang mengatakan bahwasanya, ya, sign and wonders, tanda-tanda heran dan mujizat itu berhenti sampai pada Rasul yang terakhir wafat, saudaraku. Nah, ini, saudara, ya. Nah, saya pribadi menghargai, menghormati pandangan tersebut, saudara, ya. Nah, itu ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Itu kan tergantung dengan iman masing-masing, saudaraku. Tapi kalau saya ditanya, saudaraku, ya, bahwasanya sign and wonders, tanda-tanda heran dan mujizat itu sampai terjadi saat ini, saudaraku. Amin, saudara. Ya, nah ini yang harus dipahami, saudaraku. Nah, sehingga, saudara, ya, kalau kita mempunyai pemahaman seperti itu, maka Alkitab yang saudara pegang dan Alkitab yang saya pegang ini, ya, nah ini merupakan otoritas yang paling tinggi yang diberikan Tuhan kepada kita, saudara. Sebab kalau kita nggak mengakui adanya sign and wonders, tanda-tanda heran dan mujizat, maka Alkitab ini sama saja dengan buku-buku yang ada di belakang saya itu, saudaraku, yang tidak mempunyai kuasa dan otoritas, saudara. Ya, nah, jadi ya, semuanya terpulang kepada iman kita masing-masing, saudara. Tapi menurut pengalaman saya di lapangan, saudaraku, ya, ketika kita melepaskan firman Tuhan, maka dia berkuasa, dan kuasanya itu, saudaraku, itu mampu mengusir setan juga, saudara, selain kuasa darah Yesus, ya, saudaraku, dan juga kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh orang-orang percaya, ya, yang mengikut Tuhan Yesus, saudaraku. Tapi kuasa firman Tuhan juga itu sungguh sangat luar biasa, bahkan mampu mengubah kehidupan kita. Ya, contohnya saya pribadi, saudara. Ya, amin, saudara. Ya, nah, jadi, saudaraku, ya, di Kisah Para Rasul 16 ayat 18, ya, di sana dikatakan, saudaraku, ya, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini Rasul Paulus ini sangat fenomenal. Kita tahu siapa dia dan bagaimana latar belakangnya. Ya, kita tahu Alkitab menjelaskan bahwasanya dia adalah di awal-awalnya adalah pribadi yang tidak menyukai kekristenan, saudara. Begitu semangatnya dia, saudaraku, ingin mengejar-ngejar orang percaya pada waktu itu. Bahkan dia meminta izin, license to kill, ya, izin untuk membunuh, saudaraku, dari pemuka-pemuka agama pada waktu itu, saudaraku. Dan apa yang terjadi terhadap saudaraku, ya, dia dijamah oleh Tuhan, saudaraku. Dan akhirnya, saudara, ya, Tuhan memakai dia untuk memberitakan Injil damai sejahtera hingga ke ujung-ujung bumi, khusus untuk mereka-mereka yang non-Yahudi, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai Gentile. Kalau dalam bahasa Indonesianya padanan katanya itu adalah terhadap orang-orang kafir, saudara. Amin, saudaraku. Ya, nah, jadi, saudara, pada waktu itu di Asia Timur, saudaraku, ya, di Asia kecil maksud saya, ya, the Minor Asia, khususnya di Efesus, saudara. Nah, di sana masyarakatnya itu, saudaraku, itu begitu kuat, masih mempraktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari tentang ilmu sihir, saudaraku. Ya, dan Rasul Paulus pergi ke sana, saudaraku, memberitakan Injil damai sejahtera dalam penjangkauan jiwa-jiwa, saudaraku. Ya, jadi ketika Rasul Paulus ada di Efesus terutama, saudaraku, nah, dia bertemu dengan masyarakat yang ada di sana, bahkan para ahli sihir, ahli campi, ahli tenung, saudaraku, ya, maka roh-roh yang bersemayam dalam diri tukang sihir itu, saudaraku, itu mengerti bahwasanya Rasul Paulus ini, ya,
adalah utusan Allah, dan roh-roh tadi itu berteriak-teriak, berseru-seru bahwasanya ini adalah rasul pilihan Allah, saudaraku, dan itu sangat mengganggu ya bagi Rasul Paulus, dan akhirnya saudaraku ya dia melepaskan kuasa Allah, menengking roh jahat tadi itu, saudaraku, yang terus ribut, saudara, ya, sehingga Rasul Paulus merasa terganggu, maka dilepaskanlah kuasa Allah. Maka seketika itu juga, saudara, roh Allah itu, maksud saya roh-roh jahat itu keluar dari diri tukang sihir tersebut, saudaraku. Luar biasa, saudara, ya. Nah, jadi kalau ditanya sejak kapan dan kapan ya pelayanan healing and deliverance ini terjadi, nah itu sejak para rasul, saudaraku, sejak para murid daripada Tuhan Yesus itu, dan Tuhan Yesus sendiri yang memberikan kekuatan dan kuasa bagi mereka untuk mengusir roh-roh jahat, setan, iblis, saudara, sekaligus diberikan kuasa untuk penyembuhan, saudaraku, ya. Nah, jadi berita baiknya, saudara, kuasa itu, kekuatan itu masih ada, available, dan masih bekerja dalam kehidupan orang percaya, ya, yang mempercayainya tentunya, saudaraku, ya. Jadi kalau saudara juga percaya akan hal itu, maka itu akan terjadi, akan bekerja dalam kehidupan saudara, juga dalam kehidupan saya juga. Amin, saudara, ya. Lalu saudara, di poin berikutnya, saudaraku, ya, yang ketiga, kuasa mengusir setan terjadi pada masa pelayanan gereja sekarang ini. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, saudaraku. Kalau pertanyaannya kapan ya pelayanan healing and deliverance atau pengusiran setan itu terjadi, saudara, di poin ketiga ini, sebagaimana saya jelaskan tadi, ya, dikatakan bahwasanya kuasa mengusir setan terjadi pada masa pelayanan gereja sekarang ini, saudaraku, ya. Sebab Tuhan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman, sebagaimana dicatat dalam Matius 28 ayat 18 sampai ayat 20, saudaraku. Amin, saudaraku, ya. Nah, oleh karenanya, saudara, marilah kita menjadi gereja-gereja pada perjanjian baru, saudaraku, ya. Ketika saya berbicara tentang gereja, itu bukan hanya berbicara tentang bangunan fisik, itu bukan hanya berbicara tentang organisasi gereja, tapi itu juga berbicara tentang diri kita yang merupakan gereja, yang merupakan bait Allah, yang merupakan rumah Tuhan, di mana Roh Kudus bersemayam dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, saudaraku, ya. Dan biarlah dari kehidupan kita ini, saudaraku, maka akan menghasilkan mujizat demi mujizat, tanda-tanda heran, dan semuanya kita dikasihkan buat Tuhan Yesus, saudaraku. Dan untuk itu kita dipanggil, untuk itu kita diperlengkapi, untuk itu kita diberikan oleh Tuhan Yesus mengenai kekuatan dan kuasa tadi itu, saudaraku. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan juga untuk menyembuhkan orang-orang sakit, untuk mengusir setan-setan. Amin, saudara. Jadi ini sesuatu hal yang luar biasa, saudaraku. Mari kita amini, saudara. Amin, ya. Nah, lalu saudaraku, di ayat yang ke-18 ya, dari Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat 20. Ayat 18 di sana dikatakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Lihat, saudaraku, luar biasa, saudaraku. Ya, itulah Tuhan kita, saudaraku. Itulah pemimpin agung kita, saudaraku. Nah, jadi dia berkata dengan lantang. Belum ada guru-guru agama yang mengatakan seperti itu di muka bumi ini, saudaraku. Tapi Tuhan Yesus berkata, saudaraku, dia berkata, ya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Nah, itu, saudaraku. Jadi bukan hanya di surga aja, tapi di bumi juga. Dan bukan hanya di bumi saja, tapi juga di surga, saudaraku. Dan kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Sekarang tinggal saudara dan saya. Hidup ini adalah pilihan, ya. Life is option. Saudara ingin melepaskan, ingin menggunakan kuasa tersebut untuk pemenangan jiwa-jiwa, untuk mengusir setan-setan, untuk menyembuhkan orang sakit, atau saudara biarkan saja kuasa itu di dalam diri saudara. Ini pilihan, saudaraku. Tapi kalau saya ditanya secara pribadi, saya ingin menggunakan kuasa tersebut yang telah diberikan oleh Tuhan dalam rangka untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang sakit,
kaitannya dengan penjangkauan jiwa-jiwa dan pemenangan jiwa-jiwa, saudaraku. Ya, membawa orang-orang yang sesat dan orang yang terhilang untuk datang kepada Kristus supaya neraka kosong dan surga dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Amin, saudara. Nah, ini saudaraku, ya. Nah, lalu di ayat yang ke-19, saudaraku, di sana dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ini ayat yang sering saya sampaikan, saudaraku, ya, karena ini merupakan amanat agung, ya. Jadi ayat ini bukan hanya untuk para rasul, tapi ayat ini juga untuk kita. Kenapa untuk kita? Karena kita adalah bagian daripada murid Yesus. Nah, kalau kita murid Yesus yang sejati, saudaraku, maka kita juga harus melakukan amanat agung ini, amanat agung Kristus yang diperintahkan oleh Dia untuk kita, untuk pergi keluar, saudara. Kita yang diambil, yang ditariknya, saudaraku, dari kerajaan kegelapan, lalu dibawanya masuk ke dalam kerajaannya yang ajaib, kerajaannya terang, lalu kita diperlengkapi, saudaraku, kemudian kita diutus keluar, saudara, untuk penjangkauan jiwa-jiwa, saudaraku. Mungkin saudara berkata, bagaimana mungkin Pak Pendeta, Pak Andi, saya ini kan seorang profesional, saya seorang pengusaha, saya PNS, saya petani, saya nelayan, apapun pekerjaan saudara, berkali-kali saya sampaikan, itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak memberitakan Injil damai sejahtera, untuk kita tidak pergi keluar dalam penjangkauan jiwa-jiwa, saudaraku. Mari kita gunakan profesi kita, mari kita gunakan pekerjaan kita dalam rangka penjangkauan jiwa-jiwa, saudaraku. Amin, saudara. Ya, nah jadi ini harus kita pahami. Kalau kita ya mengatakan diri kita adalah murid Tuhan Yesus yang sejati, saudaraku. Ya, ini amanat, ini harus dilakukan, ini harus dikerjakan, saudara. Ya, dan bukan hanya pekerjaan saya sendiri, tapi pekerjaan semua. Bukan hanya pekerjaan pendeta, bukan hanya pekerjaan penginjil, bukan hanya pekerjaan guru minggu, pekerjaan penggembala, tidak. Mereka yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya dan juga sebagai muridnya yang sejati, maka ini harus kita lakukan, saudaraku. Dan mari kita gunakan pekerjaan kita, profesi kita, saudaraku, dimanapun kita berada, ya, kita menjadi terang, kita menjadi teladan, kita menjadi contoh, dan kita menjadi garam bagi Kristus dan menjadi alatnya Kristus. Bukan berarti kita harus bawa Alkitab kemana-mana, saudara. Tidak seperti itu, ya, pemahamannya. Amin, saudara, ya. Saya pikir sudah cukup jelas, saudaraku, ya. Jadi setiap kita punya tugas, punya tanggung jawab, punya panggilan untuk melakukan amanat agung. Sebagaimana tadi ditulis di ayat 18 dan ayat 19. Saya akan ulangi lagi di ayat 19. Di sini dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, saudaraku, ya. Jadi kita punya tanggung jawab untuk memuridkan mereka, saudaraku. Lalu kita baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, saudaraku, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan berulang-ulang, saudaraku, sebelum saudara keluar, saudara, maka layani dulu Yerusalem, saudara. Ya, layani dulu keluarga saudara. Bagaimana kita sebagai suami, sebagai ayah, kita lihat dulu bagaimana istri kita di rumah, apakah dia sudah melakukan pekerjaannya, tugasnya sebagai tiang doa, pendoa bagi suami dan anak-anaknya. Kalau belum, itu menjadi tanggung jawab kita, saudara. Kita yang membimbing istri kita, saudaraku, untuk dia juga melakukan hal yang sama, ya. Tentu sebagai seorang istri juga tanggung jawabnya, tugasnya sangat besar, saudaraku, dan itu nggak bisa kita lepaskan begitu saja. Kita harus bantu dia juga, saudaraku, ya, supaya dia juga menjadi pendoa bagi keluarga saudara. Amin, saudara, ya. Nah, jadi mari, saudaraku, ya. Nah, jadi kalau Tuhan sudah berbicara melalui firman-Nya malam hari ini, ya, sejak kapan dan kapan pelayanan healing and deliverance itu terjadi, sejak zamannya para rasul dan sejak, ya, sampai saat ini,
ya, sehingga kita menjadi gereja perjanjian baru, gereja yang melakukan, menghasilkan sign and wonders, tanda-tanda heran dan mujizat. Amin, saudara. Ya, saya pikir pertanyaan yang ditanyakan kepada saya, ya, saya pikir cukup jelas. Ya, sudah saya jelaskan. Bahkan ini juga merujuk pada ayat-ayat. Jadi penjelasan saya ini ya secara alkitabiah, saudaraku, dan tentunya juga ya itu merujuk pada pengalaman-pengalaman di ladang misi, di ladang pelayanan ya, yang selama ini sudah saya lakukan, saudaraku. Amin, saudara. Nah, saya pikir saudara ya, it is the time for us to say goodbye. Ya, sudah waktunya bagi kita untuk berpisah, saudaraku, dan jangan sungkem-sungkem, silakan saudara ya untuk bertanya ya mengenai hal-hal yang kurang dipahami tentang okultisme, tentang kutuk, tentang apa saja, saudaraku, yang kaitannya dengan kekristenan ya. Dan demikian juga kalau misalnya saudara juga punya masalah-masalah, persoalan-persoalan hukum, saudara buntu, nggak tahu harus pergi kemana, saudara silakan ya untuk konseling, silakan tanya kepada saya dan saya kasih gratis, saudara. Amin, saudara ya. Ini semuanya bagian daripada pelayanan dan ini saya dedikasikan buat Yesus Kristus Tuhan, supaya ini juga, saudara, dalam rangka penjangkauan jiwa-jiwa, saudaraku. Amin, saudara. Pokoknya apa yang kita kerjakan itu semuanya dalam rangka penjangkauan jiwa-jiwa, supaya neraka kosong, surga dipenuhi oleh umat manusia, dan nama Tuhan semakin ditinggikan. Dan itulah kerinduan hati Tuhan, saudaraku. Amin, saudara ya. Nah, kita harus lakukan itu. Nah, amin, saudara. Nah, saya pikir demikian, saudara. Mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan doa supaya kita semakin diberkati, saudara. Terima kasih Bapa, tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan memperlengkapi kami lagi dengan firman-Mu. Engkau mengajar kami, Tuhan, tentang tanda-tanda heran, tentang mujizat, tentang pelayanan, pelepasan dan kesembuhan. Engkau telah memberikan kuasa dan otoritas kepada kami untuk kami boleh keluar di dalam penjangkauan jiwa-jiwa. Dan ajar terus kami ya Roh Kudus, sehingga dimanapun kami berada, di lingkungan kami, melalui pekerjaan kami, melalui profesi kami, melalui keluarga kami, maka banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan dan kami dapat melakukan kerinduan Tuhan, yaitu jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Amin. Sampai ketemu lagi. Dan kalau saudara punya waktu nanti malam, saudara, mari kita ketemu lagi. Kita di sana lagi mempelajari, mendalami firman Tuhan, supaya kita diperlengkapi lebih lagi, saudara, untuk tujuan dan kehendak Allah dalam kehidupan kita, dalam rangka penjangkauan jiwa-jiwa. Baik, saudara, dari Medan saya mengucapkan salam sejahtera, salam sehat, sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye.